Selamat datang kembali rekan-rekan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kasus perdata ya. Putusan akhir dari kasus perdata. Kita tahu bahwa dalam kasus perdata tentu ada sengketa antara penggugat dan juga tergugat, di mana penggugat akan membuat surat gugatan yang berisikan mengenai kronologi dan juga yang berisikan mengenai dalil-dalilnya ya, argumentasi hukum dan lain sebagainya dalam surat gugatan, dan juga ada permintaan-permintaan yang merupakan pokok utama daripada sebuah keinginan dari penggugat untuk maju ke pengadilan. Nah, karena ini adalah kasus perdata, maka yang perlu diingat bahwa beban daripada pembuktian terhadap sengketa perdata ada pada seorang penggugat. Karenanya bahwa terhadap permintaan yang diajukan ke muka pengadilan, maka seorang penggugat dibebani untuk membuktikan terhadap apa yang dia minta dari isi gugatan yang diajukan. Nah, rekan-rekan, bahwa dalam putusan akhir dari sebuah sengketa perdata ada 4 kemungkinan dari isi putusan daripada sengketa perdata tersebut. Yang pertama adalah terhadap gugatan tersebut dikabulkan keseluruhan oleh majelis hakim. Kemudian ada juga yang dikabulkan sebagian. Kemudian gugatan tersebut yang ditolak ya. Kemudian gugatan tersebut tidak dapat diterima. Nah, kita bahas dari gugatan yang dikabulkan keseluruhannya. Gugatan yang dikabulkan secara keseluruhan berarti bahwa seorang penggugat berhasil untuk mendalilkan, berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan di muka pengadilan. Itu kunci utamanya. Jadi kalau misalnya seorang penggugat mengajukan 4 hal, 4 permintaan kepada pengadilan, lalu dia berhasil untuk membuktikan 4 hal tersebut di muka pengadilan, maka berarti bahwa putusan akhirnya akan berisikan bahwa gugatan tersebut dikabulkan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah gugatan yang dikabulkan sebagian. Artinya bahwa kita misalkan seorang penggugat mengajukan 4 hal, 4 permintaan kepada penggugat kepada pengadilan, lalu dia berhasil membuktikan 2 hal dari 4 permintaan tersebut, maka bisa dipastikan bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh majelis hakim yang mengadili, yang memeriksa dan juga yang memutus sengketa perdata yang terjadi antara para pihak. Dalam hal ini adalah antara penggugat dan juga tergugat. Kemudian yang ketiga adalah gugatan yang ditolak. Nah, dalam hal gugatan yang ditolak berarti bahwa seorang penggugat itu tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukan ke muka pengadilan ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa ketika misalnya seorang penggugat mengajukan 4 hal ataupun 4 permintaan kepada pengadilan, lalu kemudian tidak dapat membuktikan satupun dari keseluruhan permintaannya, maka sudah barang tentu bahwa isi putusan akhir dari kasus perdata tersebut ataupun sengketa perdata tersebut akan ditolak oleh majelis hakim yang mengadili. Kemudian yang keempat adalah gugatan yang tidak dapat diterima. Dalam hal gugatan yang tidak dapat diterima, biasanya gugatan tersebut dianggap cacat formil oleh majelis hakim yang memeriksa dan juga yang mengadili. Nah, ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa sebuah gugatan itu cacat formil. Bisa jadi karena gugatan tersebut kurang pihak. Yang seharusnya misalnya melakukan gugatan tersebut ada 4 orang, lalu kemudian hanya digugat oleh 2 orang, berarti dianggap kurang pihak. Atau mungkin yang digugat, ya, yang tergugatnya itu yang seharusnya 3 orang, tetapi yang digugat hanya 1 orang,
Berarti sudah bisa dipastikan bahwa gugatan tersebut cacat formil, dalam artian gugatan tersebut kurang pada pihak. Kemudian misalnya gugatan tersebut kabur, tidak jelas begitu. Bisa jadi misal karena objek yang digugat oleh seorang penggugat, yang seharusnya objeknya itu adalah A, ternyata yang digugat itu adalah B, atau mungkin justru sebaliknya, yang seharusnya digugat B, ya objeknya yang B, ternyata yang digugat adalah objek yang A, sehingga menyebabkan putusan tersebut menjadi kabur. Kemudian misalnya mengenai kompetensi daripada pengadilan yang memeriksa, yang seharusnya misalnya penggugat itu mengajukan gugatan tersebut di kota A, ternyata dia menggugat di kota B, ya. Misalnya seorang penggugat melakukan gugatan tersebut di Malang misalnya, tetapi pada faktanya dia menggugat di pengadilan yang ada di Surabaya, sehingga mengenai kompetensi ataupun kewenangan dari pengadilan yang memeriksa sebuah kasus tersebut dianggap tidak memenuhi kompetensi daripada pengadilan. Atau mungkin bisa jadi dari persoalan di mana objek sengketa tersebut bukan merupakan ranah perdata, ya, tetapi itu adalah ranah pidana misalnya, sehingga oleh majelis hakim yang memeriksa terhadap beberapa poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, tidak akan memeriksa pokok perkaranya, karena kita tahu bahwa dalam hukum acara perdata hakim pasti akan memeriksa apakah dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat berisikan poin-poin yang sifatnya adalah hal-hal formil. Ketika misalnya ada hal-hal formil yang tidak dipenuhi oleh penggugat dalam gugatannya, maka sudah barang tentu bahwa hakim akan istilahnya memberikan putusan yang dimana amarnya itu adalah gugatan itu tidak dapat diterima. Jadi terhadap putusan akhir dari sebuah sengketa perdata, bisa jadi bahwa gugatan itu dikabulkan secara keseluruhan, atau yang kedua adalah gugatan itu dikabulkan sebagian, kemudian juga gugatan itu tidak dapat diterima, dan juga gugatan itu ditolak, ya. Jadi itu rekan-rekan mengenai beberapa hal-hal yang berkaitan dengan putusan akhir yang bisa saja menjadi pilihan-pilihan dari para majelis hakim yang memeriksa, kemudian yang mengadili dan juga yang memutus terhadap sebuah sengketa perdata yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. Demikian rekan-rekan, semoga video ini bisa menambah wawasan hukum bagi rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.